teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih melanjutkan Soulland ya. Mari kita kebut untuk ngejar ketertinggalan episode terbaru, oke? Oh iya, minta tolong juga bagi kalian yang mungkin punya waktu luang untuk ngebantu ngebalesin komen-komen yang ada di channel Julian The Movie dan Julian The Series. Karena ternyata banyak yang masih nanyain kapan upload Soulland. Tolong bantu balesin kalau Soulland sudah upload di channel baru yaitu channel Soulland Indo. Bantu share juga sebanyak-banyaknya video Soulland ini agar channel ini bisa cepat berkembang sehingga aku pun akan semakin semangat untuk bahas Soulland sampai tamat. Selain itu terima kasih juga bagi kalian yang terus memberikan support. Masih mau nonton meskipun sebagian sudah nonton di channel lain karena channel ini memang udah sangat ketinggalan ya. Oke, terima kasih dan baiklah tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah upacara pengesahan anggota Guardian Strike yang baru, Guru Swoyi pun membagikan lencana kepada mereka semua yang di dalamnya berisi topeng dan suar bala bantuan untuk memberikan tanda saat keadaan darurat. Yu Hao penasaran mengapa Guru Swoyi juga berada di sini. Guru Swoyi menjelaskan bahwa saat berada di kelas halaman luar, ia memanglah guru kelas 1. Namun di halaman dalam ia menjabat sebagai pemimpin dari Guardian Strike. Guru Swoyi kemudian mengajak mereka semua untuk segera berangkat. Namun bukan jalan kaki atau mengendarai kereta, Dai Yuheng membagikan alat pemandu roh yang memungkinkan seseorang bisa terbang. Ia mengaku bahwa alat ini ia pinjam dari pasukan militer Kekaisaran Xingluo. Cara penggunaannya cukup simpel, yaitu mereka cukup memasukkan kekuatan roh ke dalam alat tersebut untuk menciptakan gaya angkat dan memunculkan sepasang sayap yang bisa mereka manfaatkan untuk terbang dan bermanuver di udara. Cai Tao kagum dengan perkembangan alat pemandu roh di Kekaisaran Xingluo yang sudah begitu pesat. Namun ia menolak pemberian Dai Yuheng karena ia sudah punya alat serupa miliknya sendiri yang ia dapat dari divisi pemandu roh. Ia juga memberikan saran kepada Xiao Xiao untuk mengontrol kekuatan roh mereka agar tidak hilang keseimbangan saat terbang. Setelah semua siap, Tetua Xuanxi pun memerintahkan mereka semua untuk segera bergegas. Dalam perjalanan, Mas Xiao Tao menjelaskan bahwa para mas roh jahat sering muncul di perbatasan wilayah negara, sebuah wilayah yang memang bebas dari hukum. Maka dari itu, Guardian Strike bisa langsung menghabisi mereka tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun. Dan target Guardian Strike kali ini adalah mas roh jahat yang dikenal sebagai Malaikat Kematian. Terakhir muncul di pegunungan Mingdao yang berbatasan dengan Kekaisaran Xingluo dan Kekaisaran Riwei. Mas Xiao Tao juga menjelaskan bahwa Malaikat Kematianlah yang membawai seluruh kelompok bandit. Mereka merampok dan membunuh dengan keji para pedagang maupun pelancong yang melewati perbatasan. Jadi tugas Guardian Strike kali ini adalah untuk memusnahkan mereka semua. Pertanyaan bagus dari Xiao Xiao, apa yang dimaksud sebagai mas roh jahat? Mas Xiao Tao menjelaskan bahwa mas roh jahat mempunyai roh pelindung khusus. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada roh pelindung baik ataupun roh pelindung jahat. Namun jika suatu roh pelindung dilatih dengan cara khusus, maka roh pelindung bisa menjadi sangat jahat. Cara kultivasi khusus contohnya seperti menyerap kekuatan dari mas roh lain atau menggunakan tumbal dari jiwa orang lain untuk meningkatkan kultivasi kekuatannya. Pokoknya cara-cara kultivasi menyimpang yang sudah jelas dilarang. Dai Yuheng menyela dengan menjelaskan bahwa pada 600 tahun yang lalu ada mas roh yang mencoba cara kultivasi nyeleneh, yaitu dengan mengorbankan jiwa-jiwa bayi yang tidak berdosa. Hasilnya mas roh tersebut mampu menembus level 90 dalam waktu singkat, menjadi Feng Hou Douluo pada usia yang masih 20 tahun. Mengetahui hal itu, Guardian Strike diutus untuk memburunya dan setelah 5 tahun baru bisa melenyapkannya. Namun tidak sedikit anggota Guardians yang telah mati di tangannya. Mas roh jahat memanglah sekuat itu. Tetapi Dai Yuheng meminta mereka untuk tidak perlu cemas karena pihak Kekaisaran Xingluo telah menempatkan ayahnya di pegunungan Mingdao yang pasti akan membantu misi mereka kali ini. Dai Yuheng juga berpesan kepada Yu Hao agar tidak perlu sungkan jika ingin meminta bantuannya. Hitung-hitung juga sebagai permintaan maaf atas kesalahan yang selalu ditimbulkan oleh adiknya, yaitu Dai Huabin. Kini mereka telah sampai di wilayah pegunungan Mingdao. Xuanxi terlihat muntah-muntah karena sepertinya ia mabuk perjalanan udara. Camp militer pasukan Kekaisaran Xingluo ada di depan. Sebentar lagi mereka akan menemui Adipati Dai Hao. Jadi tidak sopan rasanya jika Guru Swoyi tidak melepaskan penyamarannya. Ya, wanita parubaya ini bukanlah penampilan asli dari Guru Swoyi. Selama ini ia sengaja menyamar agar para murid-murid di kelasnya merasa takut dan lebih menaruh rasa hormat. Selain itu, gaya pengajarannya yang keras tidak cocok dengan penampilan aslinya, yaitu seorang wanita muda yang sangat cantik, yang seketika membuat Yu Hao dan kawan-kawan tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Mendekati gerbang masuk, para tentara langsung berkumpul dan menodongkan senjata untuk memperingatkan mereka. Namun para tentara yang sok keras langsung menunjukkan sikap ramah ketika melihat putra dari Adipati Dai Hao, yaitu Dai Yuheng, sehingga membiarkan mereka untuk masuk ke dalam camp. Dai Yuheng menjelaskan bahwa pasukan kerajaan Xingluo sebagian besar berada di wilayah barat dan utara perbatasan. Dan yang sedang mereka datangi ini adalah camp militer pasukan barat yang terdiri dari 500.000 prajurit elit. Singkat cerita, mereka disambut langsung oleh Adipati Dai Hao. Dai Yuheng segera menyapa dan memberikan hormat kepada ayahnya tersebut. Berbeda dengan Yu Hao, karena yang berada di hadapannya saat ini adalah orang yang sangat ia benci. Sosok ayah yang tidak akan pernah ia akui karena telah membuat ibunya menderita. Namun di sini Dai Hao sama sekali tidak mengenali Yu Hao ya, karena kesibukannya di militer membuatnya tidak pernah pulang. Dai Yuheng dan Dai Huabin pun juga tidak tahu karena sedari kecil Yu Hao sudah diasingkan dari istana. Meskipun musuh sudah berada di depan mata, namun Yu Hao harus berusaha menahan diri karena dengan kemampuannya saat ini, mustahil ia bisa balas dendam. Bahkan ketika semuanya memberikan hormat, Yu Hao adalah satu-satunya yang tetap menatap Dai Hao dengan penuh kebencian. Singkat cerita, Guru Zhuo Yi meminta informasi mengenai malaikat kematian kepada Dai Hao karena memang itulah tujuan ia dan timnya datang ke tempat ini. Dai Hao menyampaikan bahwa malaikat kematian sangatlah kejam. Untuk detailnya, mereka bisa membicarakan masalah ini dengan pengawalnya. Dan yang pasti gerbang barat akan selalu terbuka untuk membantu mereka. Sambil menikmati hidangan, Dai Yuheng menjelaskan bahwa sudah berulang kali ayahnya mengutus pasukan untuk membereskan kelompok bandit malaikat kematian. Namun kelompok bandit ini sangat hebat dan juga licik. Semua pasukan yang dikirim ayahnya pulang tanpa membawa hasil dan justru mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu, lokasi dari para bandit berada di wilayah perbatasan dua negara yang sangat sensitif. Jika sembarangan mengirim pasukan ke wilayah tersebut, beberapa kerusakan tidak bisa dihindari dan dikhawatirkan akan memicu ketegangan hingga berakibat pada peperangan. Jelas ini bukanlah masalah yang sederhana. Maka dari itu, tim dari Akademi Shrek lebih cocok untuk menyelesaikan masalah bandit ini karena Akademi Shrek tidak terikat dengan kekaisaran manapun. Tak berselang lama, pengawal Dai Hao datang dengan membawa informannya yang sedang terluka, yang menjelaskan bahwa kelompok bandit malaikat kematian mempunyai sekitar 300 anggota. Pemimpinnya adalah Master Roh dengan level di atas 50, namun kemampuan lainnya belum diketahui. Area aktivitas utama kelompok bandit berada di tengah pegunungan Mingdao. Mereka hanya akan turun gunung saat ada mangsa tertentu. Cara kerja kelompok bandit ini sangatlah kejam. Dari sekian banyak pengintai yang ia kirim, hanya satu yang berhasil selamat. Namun berkat itu kini ia berhasil mendapatkan peta yang menunjukkan lokasi dari markas kelompok bandit tersebut. Sekarang situasinya sudah sangat mendesak. Dengan banyaknya pengintai yang mati, bisa jadi kelompok bandit sudah menyadari kalau mereka akan diburu. Jadi sebelum mereka pindah lokasi, akan lebih baik jika Guardian Shrek segera bertindak. Tidak perlu menunggu tetua Xuanxi karena beliau sudah punya rencana tersendiri. Singkat cerita, dengan mengikuti peta, Yu Hao dan kawan-kawan telah tiba di dalam hutan pegunungan Mingdao, lokasi yang bernama hutan kabut lebut. Dalam investigasinya, Yu Hao menemukan sebuah pohon tumbang yang sudah diambil bagian tengah batangnya. Guru Zhuo Yi menjelaskan bahwa jantung pohon kabut lembut bisa memperkuat dan menahan kekuatan roh pelindung beratribut Cult Extreme. Juga dapat mempercepat proses kultivasinya. Kemungkinan kelompok banditlah pelakunya, mengingat jenis pohon ini sangatlah langka. Jika benar begitu, maka mereka kini sudah dekat dengan para bandit. Dan sebelum diserang, Guru Zhuo Yi mempunyai rencana untuk menyerang terlebih dahulu dengan mengikuti jejak dari para bandit yang tertinggal di dalam hutan. Guru Zhuo Yi meminta Yu Hao untuk menemaninya, karena dalam situasi ini, maka kemampuan deteksi mental miliknya sangatlah dibutuhkan. Mas Xiao Tao mengatur formasi tim. Guru Zhuo Yi, Yu Hao, Dai Yuheng, dan Chen Zifeng serta dirinya akan berada di garis depan, sementara sisanya mengisi bagian tengah dengan memperhatikan Master tipe pertahanan, tipe pengendali, dan juga tipe pendukung. Lagi-lagi petunjuk berhasil ditemukan, yaitu sebuah pohon kabut lembut yang terlihat baru saja diambil jantungnya. Dapat dilihat dari getah pohonnya yang masih menetes. Guru Zhuo Yi pun segera meminta Yu Hao untuk menggunakan deteksi mentalnya dengan teliti. Jejak darah segar akhirnya berhasil diketemukan. Dengan mengikuti jejak darah tersebut, tibalah mereka di sebuah jalan yang sering dilalui oleh manusia. Para bandit sudah semakin dekat, sehingga Guru Zhuo Yi memerintahkan mereka semua untuk bersiap menghadapi pertempuran. Untuk lebih memastikan keberadaan musuh, Yu Hao kembali mengaktifkan deteksi mentalnya.
Dari pengamatannya, terlihat jejak kaki yang menuju ke bawah lereng gunung sebelah kiri. Kemungkinan di sana ada semacam gua yang menjadi tempat persembunyian dari para bandit. Namun mereka harus tetap waspada dan memastikan bahwa kelompok bandit ini memang benar adalah kelompok bandit malaikat kematian. Setelah mengenakan topeng, semuanya pun bersiap untuk menyerang. Serangan akan dilancarkan oleh tim inti, sementara tim cadangan hanya sebagai pendukung dan tetap menjaga jarak aman. Tak butuh waktu lama, tim inti pun sudah terlihat memulai pertempuran. Guru Suoyi memerintahkan tim cadangan untuk segera menyusul, dan terkhusus Yu Hao harus segera mengaktifkan pembagian deteksi mental full power saat diperlukan. Melalui penglihatan Yu Hao, di dalam gua mereka dapat menyaksikan banyak mayat yang mati mengenaskan. Memasuki gua lebih dalam, semakin gelap dan terdapat banyak tengkorak manusia berserakan yang menambah suasana mencekam. Bahkan banyak mayat yang digantung terbalik di langit-langit gua yang semakin membuktikan bahwa kelompok bandit ini memang sangatlah kejam dalam menghabisi mangsanya. Sementara itu, Mas Xiaotao bersama rekan-rekannya telah berhasil memporak-porandakan seisi gua dan banyak menghabisi para bandit. Setelah melalui pertempuran yang nampaknya tidak terlalu sulit, bahkan Guru Suoyi pun tidak turun tangan. Seluruh kelompok bandit pun berhasil dihabisi, termasuk pemimpin mereka yang berdasarkan informasi merupakan Masro dengan 5 cincin. Namun hal ini justru aneh, karena bandit malaikat kematian seharusnya tidak bisa dilumpuhkan semudah ini. Dan benar saja, tak lama setelah itu, muncul bau yang sangat menyengat diikuti oleh asap hitam yang menghilangkan mayat dari para bandit yang sudah mereka kalahkan. Terdengar suara seorang pria misterius yang tidak senang dengan kedatangan orang-orang dari Akademi Shrek. Yu Hao berusaha mencari sumber suara, namun ia malah menemukan sejumlah peledak yang terpasang pada setiap mayat. Sadar bahwa ini adalah jebakan, mereka pun bergegas untuk segera pergi mencari tempat berlindung. Sayangnya sudah terlambat, ledakan terjadi begitu cepat, bahkan terdapat mayat hidup yang mencegah mereka untuk bisa melarikan diri. Senior Yao Haospan menjadi korban pertama dari ledakan tersebut, sementara yang lain tidak bisa membantu karena sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Menggunakan kekuatan roh untuk bertahan pun juga percuma, karena ledakan tersebut mampu membakar teknik roh apapun. Diperlihatkan Yu Hao dan kawan-kawan berupaya keras untuk melarikan diri dengan puluhan mayat hidup yang membawa peledak yang mengejarnya. Saat melintasi jembatan, Ling Laotian nyaris tertangkap. Beruntung ternyata Yao Haoshan masih mampu bertahan dan melindunginya dengan kekuatan roh pelindung kerah hijau raksasanya. Bahkan ia rela mengorbankan dirinya menerima setiap ledakan menggunakan tubuhnya demi memberikan jalan kepada teman-temannya agar bisa pergi dengan selamat. Semuanya hanya bisa menyaksikan aksi heroiknya tanpa bisa melakukan apa-apa, bahkan termasuk Guru Suoyi. Yang tersisa hanya lencananya saja. Yu Hao meratapi kematian dari seniornya tersebut sambil mengingat momen-momen saat mereka diangkat menjadi anggota Guardian Strike. Namun berdukanya tidak bisa terlalu lama karena masalah masih belum selesai. Pemimpin bandit malaikat kematian memang sangatlah kuat dan juga licik. Kini dengan kemampuan peledaknya, ia berniat ingin menghabisi mereka semua. Jika berhasil selamat dari ledakan, masih ada racun yang bisa merenggut nyawa mereka. Meskipun terlambat, Tetua Xuanxi datang untuk membantu. Ia berhasil menangkap bandit tersebut, namun si bandit nampak tidak takut sedikit pun meski yang ia hadapi saat ini adalah seorang Feng Hou Douluo. Dari jarak yang sangat dekat, si bandit meledakkan banyak peledak, membuat Tetua Xuanxi sibuk untuk menahannya agar tidak mengenai rekan-rekannya. Kesempatan ini pun si bandit manfaatkan untuk mengincar mangsa yang lain, di mana kali ini ia menculik Yu Hao. Tetua Xuanxi meminta Guru Suoyi agar mengobati yang terluka, sementara ialah yang akan mencari Yu Hao. Diperlihatkan Tetua Xuanxi yang benar-benar mengamuk. Ia langsung berubah ke wujud terkuatnya dengan roh pelindung banteng ilahi Tao Ti. Ketua bandit membawa kabur Yu Hao dan mengaktifkan bom peledak di sepanjang jalan untuk mencegah siapa saja yang berusaha mengejarnya. Sementara itu, Yu Hao yang masih sadar berusaha untuk tidak panik dan jangan sampai membuat Wang Dong dan yang lainnya merasa khawatir. Meskipun saat ini ia sama sekali tidak bisa bergerak karena si bandit telah menguncinya dengan racun.
Rasanya seperti ada ratusan ular berbisa yang masuk ke dalam tubuhnya. Alasan ia dijadikan sandera mungkin karena si bandit menyangka ia adalah yang terlemah setelah melihat cincin rohnya yang berwarna putih. Jadi masih ada peluang untuk bisa mengalahkannya selagi ia bisa memberikan sebuah serangan kejutan yang mematikan. Namun terlalu beresiko karena jika serangan Yu Hao sampai gagal membunuhnya, maka situasinya akan berbalik. Sementara itu di lautan roh, Tianmeng meminta Yu Hao agar tetap tenang karena ia bersama Bingbing masih memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Untuk saat ini, Tianmeng masih belum bisa merasuki Yu Hao, jadi ia meminta Bingbing untuk melakukannya. Namun hal ini cukup riskan karena kekuatan Bingbing yang terlalu kuat mungkin akan melukai jiwa Yu Hao. Yu Hao pun mengaku bahwa hal itu bukanlah jadi masalah karena yang terpenting adalah membunuh bandit ini demi membalaskan kematian dari rekannya. Bingbing kagum dengan keberanian Yu Hao. Akan tetapi sebelum ia sempat merasukinya, Yilai Kesi datang dan menawarkan dirinya untuk membantu. Sementara itu, ketua bandit telah sampai di ujung gua, sebuah altar besar yang ia gunakan untuk menyimpan pasukan mayat hidupnya. Setelah membangkitkan pasukan yang sangat ia banggakan, ketua bandit mulai membual tentang kekuatannya yang luar biasa. Menurutnya hanya butuh 10 tahun lagi untuk bisa menyempurnakan ilmunya. Dan saat itu tiba, berapapun banyak Feng Hou Doluo hanya akan tunduk di bawah kakinya. Namun di tengah kesombongannya, Yilai Kesi yang sudah mengambil alih tubuh Yu Hao mulai menunjukkan kekuatannya. Nampaknya si bandit telah salah memilih sandera ya. Niat ingin mengambil yang paling cupu, malah dapat yang paling suhu. Tatapan penuh intimidasi dan aura kegelapan yang sangat pekat terlihat menyelimuti tubuh Yu Hao. Si ketua bandit menyebut kalau kekuatan Yu Hao ternyata juga berasal dari Master Roh Jahat sama seperti dirinya. Namun Yilai Kesi mengaku tidak paham apa yang dimaksud dengan Master Roh Jahat. Sebaliknya, Yilai Kesi justru menghina pengetahuan si bandit yang masih sangat dangkal mengenai teknik manipulasi mayat, ilmu yang disebut sebagai nekromansi. Menurutnya sebutan malaikat kematian terdengar terlalu berlebihan untuk makhluk lemah seperti ketua bandit. Yilai Kesi pun mulai menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Aura dari kekuatannya bahkan sampai menggemparkan pegunungan Mingdou. Yilai Kesi menggunakan kekuatannya untuk mengambil alih kendali pasukan mayat hidup dari tangan ketua bandit. Kemudian memunculkan sebuah rune pembebas jiwa di atas mereka dan memberikan kesadaran pada setiap mayat untuk berbalik menyerang ketua bandit, yang membuat ketua bandit akhirnya mati oleh pasukan mayatnya sendiri. Sebelum kembali tertidur, Yilai Kesi mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kekuatan baik maupun kekuatan jahat. Bahkan kekuatan jahat sekalipun bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Ia juga berpesan kepada Yu Hao agar berlatih untuk menghilangkan kebencian di dalam hati. Dengan begitu, yang tersisa hanyalah kedamaian, kebaikan, dan juga kegembiraan. Saat itu tiba, Yilai Kesi bisa benar-benar menjelma menjadi roh pelindung ketiganya. Yu Hao juga akan memenuhi syarat untuk mewarisi keterampilan nekromasinya. Yu Hao penasaran sebenarnya siapakah sosok Yilai Kesi. Tianmeng berspekulasi bahwa dulu Yilai Kesi pasti juga seorang master roh biasa sama seperti Yu Hao. Kemudian berlatih hingga menjadi sangat kuat. Mungkin Yilai Kesi lagi apes bertemu dengan lawan yang lebih kuat dan dihajar sampai mati. Namun karena Yilai Kesi sangat kuat, ia bisa mempertahankan eksistensi jiwanya hingga saat ini. Bingbing pun juga sependapat. Ia dapat merasakan luka yang sangat berat pada jiwa Yilai Kesi. Setidaknya butuh waktu ratusan tahun untuk memulihkan diri dan bisa berdiri sendiri. Soal kemampuan tidak perlu diragukan lagi. Kemampuannya mirip dengan ketua bandit, namun Yilai Kesi berada pada tingkatan yang jauh lebih tinggi. Bingbing menyarankan agar kelak Yu Hao bisa belajar darinya. Namun untuk saat ini, Yu Hao hanya perlu berlatih dengan keras tanpa perlu memusingkan hal tersebut. Fokus untuk menjadi lebih kuat. Tetua Xuanzi datang menghampiri Yu Hao. Namun lagi-lagi ia terlambat karena ketua bandit kini sudah berhasil dilenyapkan. Ia kemudian membawa Yu Hao ke tempat teman-temannya dan menjelaskan bahwa ketua bandit telah menerima serangan balik dari kekuatan mental Yu Hao. Pasukan mayatnya menjadi menggila dan berbalik menyerang tuannya sendiri. Guru Shuoyi menjelaskan bahwa situasinya sangat memprihatinkan. Yao Haosuan gugur dalam pertempuran. Chen Zaifeng kehilangan lengan kirinya, kedua kaki Gong Yang Mo hancur dan telah kehilangan banyak darah. Xie Xie hanya cedera ringan, namun tubuh mereka telah teracuni sehingga membutuhkan perawatan segera. Sementara Mas Xiao Tao dan sisanya tidak terkena racun namun mengalami luka dalam. Butuh setidaknya setengah bulan untuk beristirahat. Cai Tao menyampaikan analisisnya terhadap peledak yang digunakan oleh bandit malaikat maut. Terbuat dari asam kuat dan racun mematikan. Peledak pemandu roh elemental yang terbuat dari kombinasi racun dan biji roh pelindung.
Pengerjaannya sangat rumit, bahkan divisi pemandu roh di Akademi Shrek pun pasti akan kesulitan untuk membuatnya. Dengan kata lain, ada pihak di balik semua ini yang mampu membuat peledak tersebut dan memproduksinya secara massal. Dan yang mampu melakukannya pasti mempunyai pengetahuan dan keterampilan tingkat tinggi di bidang alat pemandu roh. Siapa lagi kalau bukan Kekaisaran Riwei? Setidaknya saat ini mereka hanya bisa menduga-duga. Untuk lebih jelasnya akan didiskusikan kembali saat mereka kembali ke Akademi Shrek. Yang terpenting sekarang adalah membawa yang terluka agar segera mendapatkan perawatan. Terlebih lagi, nama-nama yang sudah didaftarkan dalam kompetisi benua sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi hanya tim cadanganlah harapan Akademi Shrek. Reputasi Akademi Shrek bergantung pada Yu Hao dan kawan-kawan. Singkat cerita, semuanya telah kembali ke Akademi Shrek. Pada rapat Pavilion Dewa Laut, Tetua Xuanxi melimpahkan semua kesalahan kepada dirinya sendiri sehingga ia memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil tim Guardian dan keluar dari Pavilion Dewa Laut. Semuanya pun sangat terkejut karena tidak ada satupun dari mereka yang menginginkan Tetua Xuanxi untuk mundur. Mereka pikir siapapun pasti pernah melakukan kesalahan. Ada banyak faktor yang menjadi sebab dari tragedi ini. Jadi bukan sepenuhnya kesalahan dari Tetua Xuanxi. Wakil Dekan Yan Zhaoze menyadari kalau para bandit memang sangatlah licik, apalagi kelompok tersebut juga didukung dengan peralatan pemandu roh yang sangat kuat. Tetua Xuanxi sudah membulatkan keputusannya. Ia kemudian berpamitan undur diri dengan alasan ingin mengunjungi pihak keluarga Yao Haoshuan yang pasti sedang berduka. Namun sebelum beranjak pergi, Ketua Pavilion Dewa Laut yakni Tetua Muen memanggilnya. Secara resmi ia tidak menyetujui permohonan Tetua Xuanxi untuk mundur dari jabatannya. Ia memintanya untuk tetap mengemban tanggung jawab tersebut dan melatih lebih banyak lagi Guardian Shrek. Selain itu, ia juga memerintahkan Xianlin untuk mengatur program pertukaran siswa antara Akademi Shrek dengan akademi di Kekaisaran Riwei. Para murid Akademi Shrek yang dikirim ke sana pasti akan mendapatkan banyak pengalaman. Setidaknya biar mereka tahu seperti apa kehebatan dari Akademi Alat Pemandu Roh tercanggih di benua. Di sini Tetua Muen berencana untuk melakukan perubahan besar-besaran terhadap Akademi Shrek, di mana dalam 5 tahun ke depan divisi roh pelindung dan divisi alat pemandu roh harus digabungkan. Dekan Yan Zhaoze protes karena hal ini terlalu terburu-buru. Apalagi menurutnya seorang master roh di level 40 ke atas masih lebih unggul jika dibandingkan dengan master alat pemandu roh di level yang sama. Ia mengakui kalau alat pemandu roh memang telah berkembang pesat, namun baginya hal itu tidaklah lebih penting dari mengembangkan kekuatan roh pelindung diri sendiri. Tetua Muen kemudian menjelaskan kekhawatirannya mengenai ketertinggalan Akademi Shrek di bidang alat pemandu roh. Belum lama ini, ia secara pribadi datang mengunjungi Kekaisaran Riwei untuk melihat secara langsung seberapa cepat perkembangan alat pemandu roh di sana. Dan ia melihat banyak hal yang sangat mengejutkan. Teknologi alat pemandu roh milik Kekaisaran Riwei telah jauh melampaui imajinasinya. Ia bahkan melihat alat pemandu roh super besar yang dikendalikan oleh banyak orang. Sesuatu yang mengancam hidupnya. Padahal Tetua Muen adalah seorang limit Doulubo level 99, namun tetap saja merasa terancam dengan keberadaan alat pemandu roh milik Kekaisaran Riwei tersebut. Fakta ini benar-benar menampar Dekan Yan Zhaoze yang selalu meremehkan kemampuan alat pemandu roh. Ketegangan antar wilayah negara semakin hari semakin mengkhawatirkan. Peperangan bisa meletus kapanpun dan alat pemandu roh bisa saja menjadi ancaman terbesar untuk Akademi Shrek. Di tempat lain, memperlihatkan perjalanan Yu Hao dan kawan-kawan yang telah tiba di Kekaisaran Xingluo untuk mengikuti turnamen. Memasuki ibu kota, suasana sangat ramai karena banyak orang yang datang dan ingin menonton pertandingan. Setibanya di hotel, Guru Suoyi mengadakan rapat untuk mendiskusikan mengenai jadwal, peraturan, sistem, serta strategi tim Akademi Shrek dalam mengikuti turnamen kali ini. Kompetisi akan mulai diselenggarakan pada besok pagi. Sistem pertandingan adalah pertarungan tim yang melibatkan 7 lawan 7. Babak pertama penyisihan adalah sistem gugur di mana yang kalah akan langsung tersingkir. Untuk peraturan di babak berikutnya akan ia jelaskan setelah mereka berhasil lolos di babak pertama. Selain itu, pihak Akademi Shrek masih menyiapkan tim bala bantuan sebagai pelengkap menggantikan anggota inti yang tidak hadir. Namun perlu waktu sehingga mau tidak mau babak penyisihan ini hanya bisa mengandalkan kemampuan dari tim cadangan. Cukup beresiko sebenarnya karena tim bentukan Akademi Shrek yang awalnya cuma dipersiapkan sebagai tim cadangan, kini siap tidak siap harus menjadi tim inti. Guru Suoyi pun berusaha memotivasi mereka bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun cuma tim cadangan, mereka tetaplah murid pilihan yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata dan sudah diakui. Selain itu, sejauh ia melihat kompetisi ini, jarang ada peserta yang punya 4 cincin roh. Jadi kemungkinan besar lawan mereka hanya para master roh pemula yang lebih lemah dari mereka.
Setelah kepercayaan diri Yu Hao dan yang lainnya meningkat, Guru Suoyi pun meminta mereka untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Sementara 3 anggota tim inti yaitu Ma Xiaotao, Dai Yuheng, dan Ling Laochen tetap tinggal karena ada beberapa hal yang ingin ia sampaikan. Dai Yuheng sadar bahwa kata-kata Guru Suoyi sebelumnya hanya untuk menghibur para tim cadangan, sedikit memotivasi tapi tidak akan berguna dalam pertempuran besok. Dari sini terungkap bahwa ketiganya masih belum sepenuhnya pulih dari luka pasca misi pemusnahan bandit sebelumnya. Ling Laochen butuh 10 hari lagi, Ma Xiaotao 15 hari, sementara Dai Yuheng butuh 17 hari lagi. Namun Guru Suoyi meminta ketiganya untuk tetap merahasiakan hal ini. Pada keesokan harinya, di area turnamen terlihat sangat meriah. Sudah ramai dihadiri oleh banyak orang dari berbagai wilayah. Sebagai tuan rumah, Kaisar Xingluo menyampaikan sambutannya, berbicara mengenai pentingnya serta tujuan dari diadakannya kompetisi ini. Ia juga menyambut perwakilan peserta dari berbagai akademi, termasuk Akademi Shrek yang sudah datang dari tempat yang sangat jauh. Setelah Kaisar Xingluo menyatakan kompetisi resmi dimulai, arena tiba-tiba menutup dan muncul seorang wanita yang akan menjadi host dan juri dari kompetisi kali ini yang diikuti oleh 133 akademi di seluruh benua. Ia kemudian menjelaskan bahwa kompetisi terdiri dari 3 babak, yaitu babak penyisian dengan pertarungan 7 lawan 7, babak kedua dengan pertarungan 1 lawan 1 antar anggota tim secara bergantian, dan babak terakhir adalah babak final yang akan mempertemukan 2 tim terkuat. Langsung saja mulai pertandingan babak pertama. Tim Akademi Tianling akan berhadapan melawan tim Akademi Shrek. Di sini hostnya agak ngeselin ya. Dia menyombongkan Akademi Shrek sebagai tim yang tak terkalahkan selama 1000 tahun terakhir, yang membuat ekspektasi penonton menjadi meroket. Mereka tidak tahu kalau tim yang dikirim Akademi Shrek hanyalah tim cadangan yang baru dibentuk. Semoga saja ekspektasi mereka tidak dipatahkan. Sementara itu tim Akademi Shrek sedang berada di backstage, bersiap untuk memasuki arena. Mereka nampak gugup karena di luar sana ada ratusan ribu penonton yang memberikan ekspektasi tinggi kepada penampilan mereka. Jika mereka sampai kalah di pertandingan pembuka ini, maka pasti akan sangat mengecewakan. Kali ini tidak cuma Guru Suoyi, namun Ma Xiaotao pun juga memotivasi mereka agar lebih percaya diri. Yu Hao ditunjuk sebagai pemimpin saat berada di atas arena karena ialah satu-satunya tipe pengendali ditambah kemampuan pembagian deteksi mentalnya yang dapat mengatur ritme jalannya pertandingan. Tim Akademi Shrek mulai memasuki arena yang disambut dengan riuh dukungan dari para penonton. Sayangnya Kaisar Xingluo menyadari kalau Akademi Shrek sengaja tidak mengirim tim utama. Bahkan putra dari Adipati Dai Hao pun juga tidak diikutsertakan. Banyak juga akademi lain yang menyorotinya, termasuk Akademi Riwei. Mereka menganggap kalau tim ini masih terlalu muda dan terlihat lemah, yang membuat ekspektasi mereka pun mulai menurun. Selain itu, mereka juga menganggap jika Akademi Shrek terlalu meremehkan kompetisi ini dengan hanya mengirimkan tim cadangan. Bagaimanapun juga ini adalah babak eliminasi, jadi jika gagal di pertandingan ini, maka tidak akan bisa lanjut ke babak selanjutnya. Kembali ke arena, kedua tim sudah bersiap di posisi mereka masing-masing dan begitu mendapatkan aba-aba, pertarungan pun resmi dimulai. Kaisar Xingluo mengamati strategi dari masing-masing tim. Akademi Tianling menggunakan formasi klasik 3-2-1-1. 2 penyerang depan, 1 di tengah pertahanan, dan 2 sebagai penyerang agresif kiri dan kanan, serta 1 tipe support di paling belakang. Meskipun klasik, tapi formasi ini sudah terbukti cukup solid. Sementara tim Akademi Shrek membentuk formasi yang nyeleneh, 1 orang di depan, sementara sisanya berada di belakang dengan membentuk setengah lingkaran. Tak ingin timnya diremehkan, Akademi Tianling langsung menunjukkan semua cincin rohnya. Sementara Huo Yu Hao masih bersikap tenang, hingga kemudian perlahan ia mulai mengaktifkan teknik cincin rohnya yang mempertunjukkan cincin roh merah berusia 100.000 tahun. Tim Akademi Tianling menjadi ketar-ketir karena siapa sangka akan ada peserta sekuat ini. Terlebih lagi usianya masih sangat muda. Tidak cuma 1 atau 2, melainkan 6 cincin roh merah sekaligus. Meskipun kita sama-sama tahu ya bahwa ini hanyalah tipuan Yu Hao yang menggunakan teknik ilusinya. Rencananya pun berhasil dengan sempurna. Tim lawan menjadi panik hingga merapat dan mengubah formasinya menjadi full pertahanan. Kepanikan tersebut memberikan waktu kepada Yu Hao dan Wang Dong untuk mempersiapkan teknik roh gabungan mereka. Semua musuh berkumpul di satu titik, sehingga inilah saatnya untuk menjatuhkan mereka semua sekaligus. Hanya perlu sekali serang. Pertandingan pertama pun berakhir singkat dengan kemenangan tim monster Akademi Shrek.
Mungkin ini adalah rekor baru ya, pertandingan tercepat dalam sejarah kompetisi pertarungan Master Roh benua. Yu Hao mengatakan bahwa mereka bukan cuma tim Akademi Shrek, melainkan bagian dari Sekte Tang. Turun dari arena, Yu Hao masih memerankan perannya sebagai Master Roh terkuat di benua Douluo. Tentunya masih dengan mikrofon yang masih aktif, jadi bisa didengar oleh semua yang hadir di sana. Guru Swoyi mengatakan bahwa Yu Hao adalah orang yang sangat kejam. Yu Hao pun menjawab bahwa kali ini ia masih menunjukkan belas kasihannya. Kalau ia mau, ia bisa saja membuat semua lawannya mati mengenaskan. Dan saat ditanya apakah Yu Hao bersedia menonton pertandingan berikutnya, Yu Hao menjawab bahwa itu tidak perlu. Padahal bukannya tidak ingin, tapi Yu Hao butuh waktu istirahat untuk memulihkan diri karena kekuatan rohnya sudah terkuras habis. Setelah bersikap sok kuat di hadapan semua orang, Yu Hao dan Wang Dong langsung jatuh pingsan karena teknik roh gabungan barusan sangatlah menguras tenaga mereka. Terlebih lagi tekniknya kali ini berkali-kali lipat kuatnya daripada sebelumnya. Sekarang keduanya cuma perlu beristirahat untuk memulihkan diri. Namun yang terpenting, pertandingan pertama telah berhasil dilewati meskipun hanya memakai trik. Pada malam harinya, Wang Dong yang siuman lebih dulu langsung menendang Yu Hao dari tempat tidurnya. Namun mereka menjadi sangat senang saat ingat bahwa mereka telah berhasil memenangkan pertandingan di babak pertama. Babak penyisian sudah terlewati. Selanjutnya mereka hanya perlu berusaha sekuat tenaga di babak kedua pada setiap putaran kompetisi, sambil menunggu senior Mas Xiao Tao dan yang lainnya pulih dan bisa kembali bergabung ke tim inti. Sementara itu, kabar mengenai kemenangan Yu Hao dan kawan-kawan di babak pertama sudah sampai di Akademi Shrek. Semuanya pun sangat senang dan juga bangga. Namun Tangnya merasa bimbang. Ia memang gembira atas pencapaian Yu Hao dan yang lainnya karena dengan begini kebangkitan Sekte Tang sudah semakin dekat. Namun di sisi lain ia juga merasa sedih karena merasa dirinya sudah tertinggal sangat jauh dari mereka. Tidak cuma diangkat sebagai Guardian Shrek, namun mereka juga berhasil menorehkan prestasi di kompetisi Master Roh. Sementara ia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan perkembangan kekuatan rohnya pun juga sangat lambat. Kembali ke tempat Yu Hao, di mana Guru Swoyi menjelaskan sistem pertandingan di babak kedua. Dalam babak kali ini, terdapat 3 metode yang akan dipilih lewat undian. Metode pertama adalah pertarungan 7 lawan 7, persis seperti yang ada di babak penyisihan. Metode kedua adalah pertarungan 1 lawan 1. Setiap tim akan menunjuk perwakilannya untuk bertarung 1 lawan 1 dengan tim lawan. Perwakilan yang kalah akan digantikan oleh perwakilan berikutnya, begitu terus sampai salah satu tim kehabisan anggota, dan tim yang mampu bertahan akan menjadi pemenangnya. Adapun metode ketiga adalah pertarungan 2-2-3, yaitu pertarungan 1 kali 2 lawan 2 dan 1 kali 3 lawan 3. Untuk bisa menyusun strategi yang sesuai, Guru Swoyi perlu mengetahui kemampuan setiap anggota timnya. Pertama, Jiang Nanan, pemilik roh pelindung kelinci bertulang lunak. Secara kemampuan mirip dengan Xiao Wu, salah satu anggota Monster Strike generasi pertama. Perbedaannya terletak pada gaya bertarung. Xiao Wu lebih mengandalkan serangan-serangan yang kuat, sementara Jiang Nanan lebih mengandalkan agresivitas dan kecepatan. Selanjutnya Susan Si. Ia adalah Master Roh tipe pertahanan dengan 4 cincin roh. 3 teknik roh pertamanya adalah spesialis pertahanan, sementara teknik roh keempatnya sangatlah istimewa. Namun sayangnya tidak disebutkan secara langsung ya, kita akan melihatnya nanti saat di arena. Selanjutnya Cai Tao. Dia bukan cuma master alat pemandu roh yang terampil, tetapi juga seorang master roh pendukung tipe makanan berbentuk 4 lollipop yang masing-masing merepresentasikan keempat teknik cincin rohnya. Lollipop pertama dapat meningkatkan kekuatan mental sebesar 10%. Lollipop kedua meningkatkan kekuatan fisik, lollipop ketiga meningkatkan pertahanan, dan lollipop keempat dapat memperkuat teknik roh hingga 10%. Dan peningkatan 10% tersebut adalah angka yang cukup besar bagi master roh tipe pendukung. Mungkin secara kekuatan, roh pelindung cahaya Kibou masih lebih unggul. Namun roh pelindung tersebut mempunyai kelemahan di konsumsi energi roh yang sangat besar dan terus-menerus. Sementara roh pelindung Cai Tao lebih hemat karena hanya berkurang saat membuat lollipop. Sekarang saatnya membahas secara sistem pertandingan. Terdapat 67 tim yang masuk ke babak kedua yang kemudian dibagi lagi menjadi 8 grup. Kebetulan Akademi Shrek berada di grup yang terdiri dari 8 tim. Jadi Akademi Shrek akan menghadapi 7 tim dalam 7 putaran. Luka Ling Laochen akan pulih sepenuhnya beberapa hari lagi. Mungkin baru bisa bergabung pada putaran keempat. Sementara Mas Xiao Tao dan Dai Yuheng akan bisa mulai ikut berpartisipasi di putaran keenam. Untuk putaran pertama, usahakan Yu Hao dan Wang Dong tidak ikut bertarung karena kemampuan mereka sudah terungkap di babak sebelumnya. Tentu tipuan yang sama tidak akan berhasil. Lawan tim Akademi Shrek kali ini adalah tim dari Akademi Yunlo, sebuah akademi di Kekaisaran Xingluo yang berfokus pada kemampuan alat pemandu roh. Yu Hao dan kawan-kawan harus waspada karena ia dengar alat pemandu roh di Kekaisaran Xingluo telah berkembang pesat.
Setelah selesai berdiskusi, di luar Yu Hao sudah ditunggu oleh orang dari Kekaisaran Liyue yang bernama Xiao Hongchen. Di sini ia hanya meminta Yu Hao agar mengingat namanya. Wang Dong sebenarnya ingin menghajar orang songong tersebut, namun Yu Hao menghalanginya. Ia sudah mengeceknya dengan deteksi mental, di mana orang tersebut adalah Master di atas level 50, sehingga Wang Dong bukanlah tandingannya. Kembali ke kompetisi, pertandingan antara tim Akademi Strike melawan tim Akademi Yunlou akan segera dimulai. Kedua kapten sama-sama maju untuk mengundi metode pertandingan apa yang akan mereka laksanakan. Dan setelah diundi, ternyata yang muncul adalah pertarungan 1 lawan 1. Jelas semua penonton berharap Yu Hao yang maju, namun Guru Suoyi justru meminta Su Sanxi sebagai perwakilan pertama dari Akademi Strike. Sementara tim Akademi Yunluo diwakili oleh anak berbadan subur bernama Mang Yingjun. Pertandingan pun dimulai. Su Sanxi langsung menunjukkan keempat cincin rohnya. Hal ini jelas membuat penonton kecewa karena sebelumnya saja ada anggota timnya yang punya cincin merah 6 biji. Tanpa memperdulikan hal itu, Su Sanxi maju ke arah lawannya. Namun ia melewatinya begitu saja dan justru berlari ke arah luar arena. Meskipun sudah ada peringatan kalau jika sampai jatuh keluar arena maka akan dinyatakan kalah. Tetapi ternyata Su Sanxi memakai trik licik. Saat sebelum menjatuhkan diri, ia merilis teknik roh keempat, yaitu teknik tubuh pengganti. Teknik ini memungkinkan ia membuka portal untuk bisa bertukar posisi dengan objek yang ia kehendaki dalam jarak tertentu. Akibatnya ia berhasil kembali ke tengah arena, sementara lawannya lah yang jatuh keluar arena. Pertandingan pertama pun dimenangkan oleh tim Akademi Strike. Meskipun memperoleh kemenangan beruntun, tidak lantas membuat Kaisar Xingluo merasa puas, karena kemenangan mereka hanya bergantung pada trik tanpa menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Masuk ke pertandingan berikutnya, tim Akademi Strike masih diwakili oleh Su Sanxi, sementara tim Akademi Yunlou diwakili oleh seorang gadis bernama Sang Yue. Roh pelindungnya adalah Serigala Purnama, seorang praktisi alat pemandu roh bertipe serangan jarak dekat dengan sepasang pedang di kedua tangannya. Pedang tersebut mampu meningkatkan daya serang penggunanya beberapa kali lipat, jadi cara terbaik untuk melawannya adalah dengan tetap menjaga jarak aman. Su Sanxi berusaha menahan setiap serangan lawannya yang datang bertubi-tubi. Memang pantas ia dijuluki sebagai salah satu master pertahanan terbaik di Akademi Strike. Terlihat ia mampu memblokir setiap serangan pedang Sang Yue dengan pertahanan melingkar tanpa celah sedikit pun, memaksa gadis tersebut untuk mengerahkan seluruh kekuatannya demi untuk menghancurkan kubah pelindung tersebut. Su Sanxi pun terlihat kewalahan hingga terdorong ke tepi arena, namun di timing yang tepat ia mampu menghindar dan membiarkan lawannya jatuh keluar arena. Sekali lagi, tim Akademi Strike berhasil memenangkan pertarungan. Geram atas kekalahan 2 kali beruntun, kapten tim Akademi Yunluo pun turun tangan secara langsung untuk menghadapi Su Sanxi. Pertarungan pun dimulai. Kapten Yunluo mengaktifkan alat pemandu roh paling canggih miliknya, sebuah armor tempur yang bisa digunakan untuk bertahan dan menyerang di saat yang bersamaan. Juga dilengkapi dengan alat pemandu roh penyembuhan dan formasi pemulihan kekuatan roh. Su Sanxi menggunakan pertahanan terkuatnya untuk menahan gempuran meriam beruntun. Kali ini tidak ada trik yang ditampilkan. Su Sanxi dan Kapten Yunluo sama-sama berusaha menekan satu sama lain. Namun pertahanan dari kura-kura mistik benar-benar absolut. Gempuran tembakan meriam tanpa henti tidak lantas mampu menyentuhnya. Tanpa trik, Su Sanxi menyerang lawannya sekuat tenaga, menghancurkan seluruh peralatan rohnya, dan melemparnya keluar arena. Dengan jatuhnya kapten mereka, maka tidak ada lagi harapan untuk menang. Tim Akademi Yunluo menyerah sehingga kemenangan bagi tim Akademi Strike dengan menyapu bersih 7 poin. Setelah pertarungan berakhir, Guru Suoyi meminta mereka untuk kembali ke hotel dan beristirahat, terutama Yu Hao dan Wang Dong yang harus tetap menjaga kemisteriusan mereka berdua agar tidak terbaca oleh tim lawan. Di sisi lain, tim Akademi Liyue tidak begitu terkejut dengan kemenangan tim Akademi Strike. Xiao Hongchen bahkan meragukan keaslian dari 6 cincin roh merah yang ditunjukkan Yu Hao sebelumnya. Di hotel, tim Akademi Strike berkumpul untuk membicarakan Guru Suoyi yang sepertinya sengaja menyembunyikan sesuatu dari mereka. Beliau tidak mengizinkan mereka untuk menonton pertandingan tim lain. Bei Bei menduga bahwa alasannya adalah karena agar mental mereka tidak terpengaruh akibat menonton pertandingan berikutnya. Namun bagi Cai Tao, hal itu bukanlah masalah, karena ia telah berhasil merakit sebuah teropong yang bisa digunakan untuk mengamati arena pertandingan dari jarak yang jauh. Ia lalu meminta Yu Hao untuk menggunakan mata spiritualnya melalui teropong tersebut. Betapa
Betapa terkejutnya Yu Hao saat melihat ke arah arena, di mana ada sebuah tim yang di grup lain yang semua anggotanya mempunyai 5 cincin roh, yang berarti semuanya telah mencapai level di atas 50. Hal ini jelas sangat mengkhawatirkan, mengingat di tim mereka saja saat ini yang levelnya paling tinggi adalah Susan Si, itu pun cuma level 43. Mereka hanya bisa berharap agar Mas Xiao Tao dan senior lainnya bisa segera bergabung ke tim inti lagi. Maka dengan begitu mereka juga akan mempunyai Master Roh dengan level yang lebih tinggi. Jadi sebelum para senior kembali, bagaimanapun juga mereka harus bisa mempertahankan kemenangan tim Academy Strike. BB mengaku bahwa ia dan Susan Si masih menyimpan teknik rahasia. Julukan mereka sebagai bintang kembar halaman luar bukan cuma sekedar bualan semata. Bahkan jika keduanya benar-benar bertarung bersama, berhadapan melawan Mas Roh dengan 7 cincin pun bukanlah hal yang mustahil. Pada sore harinya, Guru Suoyi mengajak timnya untuk mendiskusikan tentang alat pemandu roh. Berbeda dengan kompetisi-kompetisi sebelumnya, pada kompetisi tahun ini, Mas Roh yang murni mengandalkan kekuatan roh pelindung sudah sangat jarang. Kebanyakan dari para peserta mengkombinasikan antara kekuatan roh pelindung dengan kekuatan dari alat pemandu roh. Ada yang berpikir bahwa alat pemandu roh hanyalah benda asing, di mana seharusnya Mas Roh sejati hanya boleh mengandalkan kemampuan roh pelindungnya sendiri. Namun itu adalah pemikiran yang sudah ketinggalan zaman yang justru menghambat kemajuan. Faktanya alat pemandu roh bisa sangat membantu, khususnya di situasi-situasi darurat untuk menutupi kelemahan dari seorang Master Roh. Berkaca pada tragedi sebelumnya, seandainya saja pada misi perburuan bandit di pegunungan Mingdou, Guardian Strike dibekali dengan alat pemandu roh yang mumpuni, maka tidak akan ada korban jiwa. Alat peledak yang digunakan oleh bandit malaikat mampu ditahan dengan mudah menggunakan armor khusus dari alat pemandu roh. Jika begitu, maka senior Yao Haosen tidak akan gugur. Kultivasi bagi Master Roh memanglah sangat penting, namun jika disertai dengan keterampilan dalam menggunakan alat pemandu roh, maka akan menjadi combo maut. Saat ini, alat pemandu roh sudah berkembang pesat dan tidak bisa lagi dianggap remeh. Bahkan Feng Hou Douluo seperti tetua Zuanzi sekalipun tidak akan pernah berani menyombongkan diri di hadapan Master Roh pemandu roh tingkat 9 di Kekaisaran Riwei. Terlebih lagi, masih ada Master pemandu roh tingkat 10 yang legendaris, di mana kemampuannya sudah berada di luar imajinasi mereka. Binatang roh yang dibutuhkan untuk kultivasi setiap Master Roh telah diburu selama ribuan tahun. Jumlahnya setiap hari semakin menipis. Dengan perhitungan yang sederhana, akan ada suatu masa di mana binatang roh akan menjadi sangat langka. Dan saat itu terjadi, alat pemandu roh akan sepenuhnya menjadi fondasi kekuatan manusia. Jadi jika terus menolak keberadaannya, maka mereka akan tersingkir oleh waktu. Setelah menjelaskan hal tersebut, Guru Suoyi mengajak semuanya untuk mengunjungi pelelangan terbesar di Kekaisaran Xingluo yang khusus melelang alat pemandu roh berkualitas tinggi. Namun Wang Dong menolak ikut karena ia masih tidak menyukai alat pemandu roh. Masuk ke dalam pelelangan, barang pertama adalah alat pemandu roh tingkat 3 yang bernama Sinar Pelumpuh Jiwa. Serangannya mengandung efek stun selama 1 detik yang bisa bekerja pada seorang Master Roh hingga level 50. Meskipun cuma 1 detik, perlu diingat bahwa dalam sebuah pertempuran waktu sangatlah berharga. Bahkan sepersekian detik saja begitu penting. Guru Suoyi langsung mengambilnya dengan harga tinggi, mengingat semua dana yang digelontorkan untuk keperluan kompetisi berasal dari Academy Strike. Sinar Pelumpuh Jiwa diberikan kepada Yu Hao. Singkat cerita, sudah banyak barang lelang yang terjual, namun selain barang pertama, tidak ada barang yang cukup menarik bagi Guru Suoyi. Sampai tibalah barang lelang 2 terakhir. Namanya cukup unik, yaitu botol susu. Alat pemandu roh tingkat 4 yang memiliki efek penambah kekuatan roh. Guru Suoyi pun mengambilnya dengan harga tertinggi, yakni 25.000 koin emas. Selanjutnya adalah barang lelang terakhir malam ini, yaitu pisau pengukir. Yu Hao berusaha melihatnya dengan mata spiritualnya, namun ia malah kena serangan balik saking kuatnya benda tersebut. Pisau pengukir adalah pisau khusus yang digunakan untuk mengukir formasi pada bagian inti suatu alat pemandu roh. Jika ingin membuat alat pemandu roh berkualitas tinggi, maka dibutuhkan pula pisau pengukir berkualitas tinggi. Pisau pengukir yang sedang dilelang ini adalah contohnya, bahkan sampai mendapatkan predikat sebagai salah satu dari 100 pisau pengukir terbaik di seluruh benua. Di Academy Strike sendiri hanya ada 2 pisau pengukir, satu dipegang oleh Guru Fan Yu dan satunya dipegang oleh Dekan Lin Er. Petugas lelang melanjutkan penjelasannya mengenai pisau pengukir ini yang mempunyai satu masalah fatal, di mana benda ini tergolong sebagai pisau pengukir terkutuk, yaitu pisau pelahap jiwa yang akan menyerang tuannya sendiri. Lahir di Kekaisaran Riwei pada 3000 tahun yang lalu dari tangan seorang master pemandu roh tingkat 9. Sejak diciptakan, pisau pengukir ini sudah banyak mendatangkan bencana bagi pemiliknya. Total ada 37 orang yang pernah menggunakan pisau ini dan semuanya berakhir dengan mati secara mengenaskan.
Lelang dibuka dengan harga yang sangat fantastis, yaitu 100.000 koin emas. Tidak ada yang berani mengambilnya, karena selain harganya yang sangat mahal, benda tersebut juga selalu mendatangkan bencana bagi pemiliknya. Namun secara mengejutkan, Yu Hao mengangkat tangan dan ingin membelinya. Ia kemudian meyakinkan Guru Suoyi bahwa ia mempunyai cara untuk menghilangkan kutukannya. Setelah acara lelang berakhir, Yu Hao menemui Wang Dong di kamarnya karena sikapnya hari ini cukup aneh. Wang Dong beralasan bahwa ia juga tidak tahu, ia hanya merasa tidak nyaman saat membicarakan mengenai alat pemandu roh. Seperti ada kesadaran lain di dalam dirinya yang menolak benda tersebut. Pernyataan itu kemudian membuat Yu Hao berpikir bahwa mungkin di dalam lautan roh Wang Dong juga bersemayam makhluk-makhluk aneh seperti yang ada di dalam lautan rohnya. Yu Hao kemudian menawarkan diri untuk memeriksanya karena ia adalah Mas Roh spesialis mental. Jika di dalam lautan roh Wang Dong benar-benar punya kesadaran lain, maka ia pasti akan bisa langsung mengetahuinya. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Wang Dong, Yu Hao pun memulai proses cek kodam. Memasuki lautan roh Wang Dong yang nampak begitu tenang. Namun hal mengejutkan terlihat di balik kabut, di mana Yu Hao menyaksikan wujud roh Raja Dewa Tangsan tepat di hadapannya. Tianmeng memerintahkan Yu Hao agar segera lari, namun terlambat karena gulungan ombak dengan cepat langsung menyapu Yu Hao. Beruntung kedua kodam Yu Hao tersebut berhasil menarik rohnya keluar dan kembali ke lautan rohnya sendiri. Di dunia nyata, tubuh Yu Hao terlempar hingga menabrak dinding, sementara Wang Dong tiba-tiba hilang kesadaran. Mungkin di dalam diri Wang Dong telah dipasang semacam segel pertahanan yang akan otomatis aktif saat berada di dalam bahaya. Dan segel tersebut kini menjadi aktif setelah menganggap Yu Hao sebagai ancaman karena sudah menerobos lautan rohnya. Dan benar saja, terdapat dua makhluk yang menjaga segel tersebut. Mereka adalah Daming dan Erming. Daming mencoba menenangkan Erming, menjelaskan bahwa ini bukanlah situasi darurat. Bahkan Raja Dewa Tangsan sendiri pasti sekarang juga sedang mengawasinya. Namun Erming masih saja khawatir. Ia menyarankan agar sekte bisa segera mengirim pengawal lebih banyak lagi untuk melindungi Wang Dong, sekte rahasia yang sudah dijaga selama ribuan tahun. Ya, sekte Haotian. Sementara itu, Yu Hao sangat terkejut saat menyaksikan kekuatan dewa yang melindungi Wang Dong. Yilai Kesi menjelaskan bahwa kekuatan itu merupakan kekuatan segel untuk memproteksi lautan roh milik Wang Dong agar tidak terkikis. Ia kemudian juga memperingatkan Yu Hao agar tidak mencoba mengintip lautan roh Wang Dong lagi karena segel tersebut berasal dari kesadaran dewa, cukup kuat untuk bisa menghancurkan tubuh dan jiwa Yu Hao. Asal-usul Wang Dong tidaklah sederhana. Di dalam sinar kesadaran pada lautan rohnya berasal dari kekuatan yang tidak terbayangkan. Bahkan jika saja Yilai Kesi mendapatkan kekuatannya kembali, ia tetaplah bukan apa-apa. Wang Dong akhirnya tersadar dan kaget saat melihat Yu Hao yang sudah berada di lantai. Namun Yu Hao tidak berterus terang mengenai apa yang telah terjadi. Ia hanya mengatakan bahwa kekuatannya sudah sangat terkuras dan ia juga tidak menemukan masalah apapun di lautan rohnya. Dari sini Yu Hao pun sudah tidak memusingkan identitas Wang Dong lagi dan mengubur rasa penasarannya dalam-dalam. Keduanya kemudian lanjut untuk melatih keselarasan roh pelindung gabungan mereka demi untuk menghadapi putaran turnamen berikutnya. Di tempat lain, Master Kekaisaran Liyue tengah memotivasi para muridnya yang mengikuti turnamen. Ia mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun terkuat dalam sejarah Kekaisaran Liyue selama 4000 tahun terakhir. Mereka tidak terkalahkan, namun mereka mempunyai lawan terbesar yaitu Akademi Strike. Sang Master mendapatkan informasi bahwa dalam turnamen kali ini Akademi Strike hanya membawa 3 anggota tim inti, sementara 7 lainnya hanyalah tim cadangan. Ia menganggap bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Marulong adalah pemimpin tim Akademi Liyue. Sang Master mewanti-wantinya bahwa jika pada kompetisi ini sampai kalah dari Akademi Strike, maka ia akan mengusirnya dari Akademi Kekaisaran. Sementara itu, di saat semua sangat mencemaskan tim Akademi Strike, Xiao Hongchen terlihat begitu santai dan menganggap bahwa dirinya jauh lebih hebat. Scene kembali ke arena kompetisi di mana kali ini tim Akademi Strike harus berhadapan melawan tim dari Akademi Xianling. Di lobi, Beibe menyemangati timnya agar berusaha bertahan setidaknya 2 putaran lagi sebelum senior Ling Laochen bisa kembali bergabung. Dalam scene flashback, Guru Suoyi menjelaskan bahwa Akademi Xianling berada di peringkat 3 teratas di Kekaisaran Dowling. Tim yang sangat kuat, di mana 3 anggotanya telah mempunyai 5 cincin roh dengan level di atas 50. Ia menyaksikan pada babak penyisihan tim ini menunjukkan kemampuan Master Roh murni yang sangat luar biasa. Ketua timnya bernama Sinche, mempunyai cincin roh 2 kuning dan 3 ungu.
Roh pelindungnya adalah tombak 1000 serangan. Meskipun tidak termasuk ke dalam jajaran roh pelindung spesial, namun tetap saja tipenya adalah penyerang yang sangat kuat. Selain itu, tim Akademi Xianling juga mempunyai 2 master roh tipe pengendali, bernama An Lingye dengan atribut es dan Fei Yusu dengan atribut api. Keduanya dijuluki sebagai pengendali es dan api. Sementara itu, di halaman dalam Akademi Shrek, seorang guru menyampaikan pesan kepada Tetua Mu'en bahwa saat ini pada kompetisi Master Roh, tim Akademi Shrek berada satu grup dengan tim yang punya 5 cincin roh. Ia khawatir tim cadangan ini akan tersingkir jika tidak segera mengirimkan bantuan. Namun, Tetua Mu'en sama sekali tidak mencemaskan hal itu. Ia tidak peduli mau jadi juara atau tidak. Baginya yang terpenting adalah memberikan pengalaman dan pembelajaran untuk mereka, karena ia percaya bahwa Yu Hao dan kawan-kawannya akan menjadi fondasi dari Akademi Shrek untuk ribuan tahun ke depan. Shin kemudian kembali ke arena kompetisi, di mana kedua ketua tim sama-sama maju untuk mengundi metode pertandingan apa yang akan mereka laksanakan. Dan setelah diundi, ternyata terpilihlah metode pertarungan tim 7 lawan 7. Kedua tim sudah bersiap di atas arena dengan formasinya masing-masing. Dengan penuh percaya diri, Xinche, ketua tim Akademi Xianling, berniat untuk memperlihatkan teknik serangan terkuatnya. Di sisi lain, Beibe memerintahkan seluruh anggota timnya untuk menunjukkan cincin roh mereka. Sontak hal ini cukup menggemparkan, karena kali ini tidak cuma Yu Hao, melainkan Wang Dong dan Xiao Xiao juga mempunyai 6 cincin roh. Xiao Hongchen nampaknya mulai memahami trik yang digunakan oleh tim Akademi Shrek. Dan benar saja, lagi-lagi ini hanyalah teknik ilusi dari Yu Hao. Kali ini tidak cuma mensimulasikan cincin rohnya sendiri, tetapi juga kepada kedua temannya. Idenya adalah dengan membuat tim lawan menjadi panik dan kehilangan kepercayaan diri, sehingga memberikan kesempatan bagi Yu Hao dan kawan-kawan untuk melumpuhkan mereka. Sama seperti di babak penyisihan, tim lawan yang merasa lebih lemah di hadapan Yu Hao langsung meningkatkan pertahanannya, dan kebetulan 4 anggota dari tim ini memanglah Master Roh spesialis pertahanan. Keempatnya berasal dari sekte yang sama, sehingga mereka mempunyai roh pelindung identik, yakni perisai badak. Begitu mendapatkan celah, tim Yu Hao pun langsung maju menyerang. Namun kali ini tidak semudah sebelumnya, di mana tim Akademi Xianling memberikan perlawanan yang cukup sengit. Perisai badak adalah salah satu atribut pertahanan terkuat, jadi ini adalah kabar buruk bagi para monster Shrek yang kalah dari segi level kekuatan roh. Apalagi kekompakan dan kecocokan kekuatan antar anggota tim Akademi Xianling sangatlah bagus. Terlihat serangan terkuat milik Beibe sama sekali tidak bisa menembus pertahanan perisai badak yang diperkuat oleh teknik beratribut es. Sekarang giliran Master Pemandu Roh yang unjuk kebolehan. Cai Tao membombardir pertahanan tim lawan dengan tembakan artileri, serangan alat pemandu roh terkuatnya saat ini. Yu Hao pikir memang benar bahwa di level 70 ke bawah, Master Pemandu Roh lebih hebat jika dibandingkan Master Roh murni pada level yang sama. Setelah pertahanan melemah, Jiang Nanan maju mengandalkan kecepatannya untuk menjatuhkan satu persatu pilar pertahanan di tim lawan. Demi mengatasi hal itu, anggota tim beratribut es beraksi dengan merilis teknik tulang roh kepala tornado es beku. Cukup mengejutkan karena siapa sangka ada tim yang sampai punya tulang roh sebagus ini. Beibe dan Susansi sibuk menggabungkan kekuatan mereka berdua untuk menahan tornado, memberikan ruang kepada Xinche dalam menyiapkan serangan terkuatnya. Tombak 1000 serangan yang masih diperkuat oleh atribut api, memiliki daya hancur yang setara dengan teknik Master Roh 6 cincin. Tombak berhasil dilepaskan melewati Beibe dan Susansi dan langsung menargetkan Yu Hao. Susansi bertindak cepat merilis teknik pertukaran tubuh dengan Yu Hao. Alhasil ia dibantu oleh Xiao Xiao berusaha menahan serangan maut tersebut dan berhasil menghentikannya. Namun posisi Yu Hao juga masih belum aman. Pertahanannya yang sangat terbuka langsung dimanfaatkan oleh An Lingye untuk langsung menyapunya dengan tornado es. Namun menyerang Yu Hao dengan kekuatan beratribut es adalah kesalahan fatal, karena roh pelindung es apapun akan tunduk di bawah kekuatan domain es ekstrim permaisuri kalajengking giok es miliknya. Seluruh anggota timnya membeku, memaksa ketua tim Akademi Xianling untuk mengakui kekalahannya. Sehingga dengan ini tim Akademi Shrek lagi-lagi keluar sebagai pemenangnya. Dengan hasil ini membuat Akademi Riwei semakin ketar-ketir. Mereka yang sebelumnya sempat meragukan keaslian dari kekuatan Yu Hao kini mulai mempercayainya bahwa Wu Yu Hao memanglah Master Roh yang levelnya jauh di atas mereka.